Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membuktikan ya, mmm, benarkah formula ini ya, 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah seterusnya sampai 2n pangkat 2. Nah, ini kan ada notasi sigmanya ya, notasi sigmanya kan di sini ya. Nah, saya buat sama dengan 2n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi 3 dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Oke, let's go. Nah, pertama kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan lah ini sebagai PN lah ya. Jadi semua ini PN dia. PN sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah seterusnya sampai 2n pangkat 2. Nah, jangan lupa karena ini tadi 2n pangkat 2 itu sama dengan 2n kali n tambah 1 tambah 2n tambah 1 per 3, maka itu juga termasuk PN. Nah, tadi kan ini udah tahu ya, 2 pangkat 2 tambah pangkat 2 seterusnya ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari 2I pangkat 2 terhadap 2I pangkat 2. Oke. Nah, yang pertama itu untuk membuktikannya ya dalam prinsip induksi matematika itu kita harus menentukan langkah awalnya dulu atau basic step-nya dulu. Kita bebas memilih mau berapa N-nya ya, bebas mau berapa aja. Tapi di sini ada syaratnya. Dari sigmanya ini kita tahu nih. Nah, I sama dengan 1, berarti minimal I-nya N-nya itu sama dengan 1 lah. Jadi kan yang di dalam kurung ini ya. Nanti kita misalnya itu N-nya 1. Nah, di sini N-nya 1 berarti kan I-nya tetap 1 kan? I sama dengan 1 sampai 1. Ya udah masukin aja 1. Nanti kalau 2, I sama dengan 1 sampai 2, berarti nanti buat dia karena dia notasi sigma, nah nanti ada di penjelasan bawahnya ya. Jadi tambahin. Oke. Nah, kita lanjut dulu untuk langkah awal basic step-nya. Jadi bebas mau pilih N-nya berapa aja, tapi ingat di sini ada mulai dari 1. Mau N-nya 2 boleh, N3 boleh, N4 boleh, tapi lebih mudah kan N sama dengan 1. Oke. Nah, akan ditunjukkan bahwa P1 benar. Nah, kita tunjukkan dulu pertama, P1-nya itu benar. Inilah enaknya matematika ya. Nah, bukan hanya menghitung, tapi membuktikan. Oke. P1 benar, berarti kan kita harus ngecek nih dari sisi ruas kiri dan ruas kanannya. Sama nggak? Nah, kita cek ruas kirinya. I sama dengan 1 dari sigma sampai I sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 1 terhadap 2I pangkat 2 ya. Ganti I-nya sama dengan ini 1 kan. Ya udah 2 kali 1 2 pangkat 2 4. Kalau ruas kanannya kan tinggal ganti aja N-nya sama dengan 1 kan. Nah, ini 2 kali 1 dikali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 sama dengan, nah dia 2 kali 2 kali 3 bagi 3. 3 sama 3 bisa saling hilang, saling coret. Nah, tinggal berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi P1-nya benar nggak? Nah, berarti kan lihat nih ruas kirinya 4, ruas kanannya itu juga 4. Berarti P1-nya juga P1 itu benar. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke langkah induksi. Nah, ini dia. Jadi pembuktian induksi matematika itu ada 2 syarat ya. Pertama tadi langkah awalnya itu benar, kemudian langkah induksinya itu juga benar ya. Langkah induksi itu apa? Jadi kita membuktikan suatu pernyataan kalau dia PK-nya benar ya, maka PK plus 1 itu juga benar. Nah, ini pada langkah awal yang didapat tadi itu kan diperoleh P1-nya itu benar nih. Nah, P1, karena kan sini P1 ya. Kalau N sama dengan 2 berarti kan P2. Oke. Karena langkah awal diperoleh P1 benar, sehingga P2 udah otomatis benar. Kenapa gitu? Nah, ya lihat aja nih, 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Ini dia tadi ya. Jadi kalau I sama dengan 1 sampai 2, ini kan P2 ya. Nah, berarti kan 2 kali 1 pangkat 2, berarti kan 2 pangkat 2. Berarti kalau ini I-nya 2, berarti ditambah ya. Ini karena notasi sigma, berarti nanti ditambah terus. Makanya tadi jadinya kayak gini nih. 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Nah, seterusnya. Nah, ini sampai I sama dengan 2. Nah, kalau yang ini kan tinggal ganti aja N-nya sama dengan 2. Selesai kan? Nah, coba 2 pangkat 2, 4. Tambah 4 pangkat 2, 16. Sama dengan di sini berapa? 20. Ini 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 3. Berarti 4 kali 3, 2 kali 2 tambah 1. 5 kan? 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Udah bagi 3. 3 yang saling hilang, 4 kali 5 sama dengan 20. Sama dong, ya kan? Nah, akibatnya apa? Ya udah dapat kita simpulkan. Untuk
N sama dengan K. Nah, ini kan K ini ya kita belum tahu lah, sembarang lah gitu Mas ya. N sama dengan K. Nah, jadi kita dapat nih PK sama dengan 2 pangkat 2, tambah 4 pangkat 2, tambah 6 pangkat 2, tambah seterusnya, tambah 2K pangkat 2. Sama dengan berapa? 2K kali 3 tambah 1, dikali 2K tambah 1 per 3. Oke, sekarang ini masuk ke masalah intinya nih. Ya, perhatikan baik-baik. Ini kita akan menunjukkan kalau PK-nya benar, nah ini PK-nya, maka PK plus 1 juga benar. Ya dari mana tahu pernyataan ini benar? Ya kita buktikan, kita tunjukkan dulu. Oke, misalkan PK benar. Kalau PK-nya benar, maka PK yang tadi tertulis itu, nah ini semuanya itu juga kita anggap benar dulu di awal. Oke, jadi kita akan menunjukkan benar nggak sih kalau PK plus 1, kita tulis ini, sama dengan hasilnya ini. Nah, benar nggak kira-kira? Nah, itulah yang kita cari. Oke, jadi kita pertama, cara membuktikan itu, perhatikan di sini. PK-nya itu apa dulu? Nah, jangan ambil yang ininya, tapi ambil yang ini ya, yang barisannya ya. Kalau dalam matematika itu barisannya, penjumlahannya. Bukan barisan, deret ya, maaf. Oke. Nah, jadi kita awali dari sini dulu PK-nya. Nah, karena PK sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, seterusnya sampai 2K pangkat 2. Nah, maka PK plus 1, ya kita buat juga dong. Nah, sampai 2K tambah 1 pangkat 2. Ini dari mana? Dari notasi sigmanya. Nih, yang mana tadi, Om? Nah, ini. Kalau N sama dengan K, berarti kan sampai 2K. Kalau N sama dengan K tambah 1, berarti di sini 2 kali K tambah 1 pangkat 2. Begitu. Nah, selanjutnya gimana? Oke, selanjutnya. Nah, di sini perhatikan. Nah, di sini kan 2 pangkat 2 tambah pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 ini sampai 2K pangkat 2. Nah, itu apa? Itu kan PK kan? Yang kita definisikan tadi di sini. Nah, ini. Nah, akibatnya apa? Ya udah. Karena kita kan mau nyari nih hasilnya berapa ya kan ya. Nah, kita kan membuktikan ya. Bener nggak kalau ini kita cari hasilnya itu sama dengan ini. Nah, gitu dia caranya. Jadi, gimana cara mencari ini kan? Kalau ini aja kita sampai nggak tahu ini sampai berapa gitu kan ya. Nah, makanya itulah kita pakai misalnya tadi ya PK-nya ini. PK sama dengan, nah inilah semuanya. Sama dengan 2K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 per 3. Jadi inilah nanti yang kita pakai untuk mencari hasil ini. Nah, jadi yang ini kita buktikan ini. Ini bener nggak hasilnya ini? Nah, kalau nanti kita nggak dapat hasilnya ini, berarti ada salah dalam prosesnya. Karena kenapa? Suatu pernyataan yang ingin dibuktikan dengan prinsip induksi matematika itu biasanya udah pasti benar. Kalau udah salah, berarti ya ada sesuatu di situ yang salah. Jadi nggak bisa dibuktikan pakai induksi matematika. Kalau gitu ceritanya. Nah, jadi karena ini biasanya sih yang dibuktikan pakai prinsip induksi matematika itu ya udah benar gitu. Biasanya ya. Nah, kalau belum benar berarti harus pakai metode lain cara pembuktiannya. Nah, di sini kita udah dapat PK. Nah, ditambah sisanya kan yang ini. 2 kali K tambah 1 dipangkatin 2. Ingat, ini pangkat 2-nya milik bersama ya. Milik 2 sama K tambah 1. Nah, tadi PK-nya apa? Kita tulis lagi 2K kali K tambah 1 dikali 2K tambah 1 per 3. Ditambah 2 kali K tambah 1 pangkat 2. Nah, ini masih milik bersama. Oke. Lanjut, kita bahas lagi. Nah, selanjutnya gimana cara menyelesaikan akhirnya? Ya udah, tadi kan 2 kali K tambah 1 pangkat 2. Kan milik bersama tadi. Tapi karena ini kita kita satuin ya pangkat 2-nya, jadi kita bagilah gitu. Bukan bagi. Kembalikan ke masing-masing. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. K tambah 1 pangkat 2. Ya tetap K tambah 1 pangkat 2. Oke. Nah, ini gimana udah ngerjainnya?
ya ini tinggal pakai samakan penyebutnya. Ini kan 3, ini bawahnya kan 1 kan ya. Nah, berarti kan kali silang aja. 3 kali 4 berapa? 12. Nah, ingat ini perlu penalaran yang lumayan ya, yang lumayan bagus ya. Jadi harus diasah terus penalarannya. Nah, karena kenapa? Kalau kita nanti menyelesaikannya dengan mengerjakan satu-satu, itu nanti akan bingung. Kenapa bingung? Nanti kita akan bingung membuat hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Di sini ada K tambah 1, di sini ada K tambah 1. Ingat, di sini ada notasi penjumlahan. Nah, jadi karena di sini ada K tambah 1 yang salah lingkar ini, dan K tambah 1 di sini, tapi ini pangkat 2, ingat. Nah, maka kita bisa sama-sama keluarin K tambah 1 gitu. Yang ini juga sama-sama dikeluarin. Nah, sehingga, nah ini karena ada 2, kita keluarin 2-nya. Nah, ini 12. Kita ambil 2, jadi tinggal berapa? Tinggal 6, karena 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 2K tambah 1 dikali K, ini sisanya tadi kan yang ini yang depan, K, dikali 2K tambah 1. Nah, yang ini dia. Nah, kalau ini bisa langsung diselesaikan nanti. Tambah, tadi kan sisanya kan 6 ya. Nah, karena kan 12 bagi 2, 6. 6 dikali K tambah 1. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. Karena tadi udah diambil 1, pangkatnya keluar. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya gimana? Nah, yang ini kita biarin 2 kali K tambah 1. Ini kita selesaikan lah ya. Kita kalikan ke dalam. K kali 2K, 2K kuadrat. K kali 1, K tambah K. Tambah 6 kali K, 6K. Tambah 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, selanjutnya gimana? Kita sederhanakan bentuknya. 2 kali K tambah 1 dikali 2K pangkat 2 tambah 7K tambah 6. Nah, ini bentuknya udah selesai ya. Ini jadi tinggal kita mencari pemfaktorannya. Jadi 2K tambah 1 dikali 2K tambah 3 kali K tambah 2 per 3. Nah, selanjutnya yang bawahnya gimana? 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3. Ini pemfaktorannya ya. Ini sama aja kayak ini, cuman dipisah aja gitu. Dikedepanin biar kelihatannya enak aja gitu. Ini K tambah 1, ini K tambah 2. Kan enak ngeliatnya kan ya. Nah, terus dibuat gimana? Ini kan K tambah 2. Ingat, tadi kita membuktikan apa? Membuktikan ini kan? Ya udah gitu. Ini kan K tambah 2. Tadi yang di awal itu harus di sininya tambah 1 kan? Ya udah kita keluarin satunya. Jadi K tambah 1 ditambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Nah, gitu. Ada yang ini gimana? 2K tambah 3. Oh, ini kan harus 1. Berarti dikeluarin berapa? 2 kan? Nah, ini kan tadi kan 2K tambah 2 harusnya di sini ya. Nah, ini jadi ini di sini ini. Itu harusnya 2K tambah 2 ditambah 1. Nah, tapi 2K tambah 2 itu kan sama dengan 2K tambah 1. Ini kok 11 ya? Ditambah 1. Nah, makanya jadilah yang ini. 2 kali K tambah 1 sama 1. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya adalah PK tambah 1 sama dengan 2K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambahin 1 dikali lagi 2K tambah 1 ditambah 1. Oke, dibagi 3, jangan lupa ini bagi 3. Oke. Nah, jadi ini sudah terbukti. Nah, karena langkah dasar dan langkah induksinya sudah terpenuhi. Ya, tadi kan langkah dasarnya sudah terpenuhi, benar ya. Kita anggap P1-nya benar. Jadi, karena langkah dasarnya sudah terpenuhi, langkah induksi matematikanya sudah terpenuhi, maka menurut prinsip induksi matematika terbukti bahwa PN, nah yang ini 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah terusnya sampai 2K pangkat 2 sama dengan notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N terhadap 2I pangkat 2, yaitu hasilnya adalah 2N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 3. Oke, jadi terbukti. Sisanya coba sendiri ya. Oke, kalau tidak paham penjelasannya silahkan tanya kembali. Terima kasih.